Oke, selamat pagi. Karena ini adalah harus tugas dan juga harus disampaikan, ya. Ditunggu hanya satu dua orang penjual dibiasakan seperti itu on time ya, karena ini kan biasakan mau tidak di dalam kegiatan belajar, kegiatan apapun itu, bangunlah sebuah attitude, attitude itu tahu kan? Bangunlah sebuah perilaku yang orang bule itu tepat waktu, ya. Harus bukan itu bukan keharusan, itu adalah kesadaran diri, itu dia. Jadi biasakanlah atau bangunlah atau bentuklah pribadi yang ya itu tadi on time, menepati, terbuka, apa ya, itu dia. Jadi jangan ya kalau orang-orang seenaknya ya jangan diikutin, yang baik-baik itu diikutin karena itu untuk membentuk pribadinya kamu gitu dia. Jadi tidak harus di A, B, C, enggak ya, namanya kesadaran diri. Kalau tahu dia kapan harus bertindak, kapan harus bicara, kapan harus itu tadi ya memikirkan atau mempertimbangkan. Itu dia supaya kalau semuanya seperti itu semau 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 gua ya begitu gitu dia. Tapi kan apa ya? Kalau kita bisa lihat dari orang barat itu adalah orangnya mandiri, ya kan? Kalau di orang misalnya ini apa ya? Ada yang sering ada pernah keluar apa daerah Indonesia. Kan di sana orangnya kan mandiri, nggak ada di sana ini nanya, ya nanya enggak. Kalau sesuatu apa, cari referensi, cari apanya gitu dia enggak. Kalau di kita kan enggak paham dikit bertanya, enggak. Padahal udah jelas di situ ada jalan ke kiri misalnya, udah dibuat petunjuk. Setelah ini lanjut ke kiri, lanjut ke kanan. Tapi karena tidak mau membaca, tidak memperhatikan, jadi seringnya bertanya kan gitu kan. Kalau kita tidak respon, tidak menjawab, nanti dikirain sombong, tidak peduli kan gitu kan. Atau kadang menjawabnya kalau ala kita ya, ala orang Indonesia, menjawab pertanyaan kita namun seenaknya ya. Tidak tahu itu apakah betul ataukah menyesatkan. Ya gitu. Beda sama kalau karena ibu kan lama di Bandung juga. Beda sama orang Bandung. Nah, gitu dia. Ibu di Medan ini paling karena ibu kan kuliahnya bukan di sini. Maaf ya bukan apa. Maksudnya melihat apa ya? Personal-personal karena saya juga orang-orang Medan sebenarnya, tapi saya tidak lama tinggal di Medan ini. Tapi kalau ibu lihat saat itu bangunlah satu apa ya pribadi yang on time. Contohnya itu ya buang sampah kan itu sebenarnya bukan bukan seperti supaya dipuji, tapi itu adalah kesadaran diri, kedisiplinan diri. Ada pembentukan diri ya. Jadi pembentukan diri itu kan bisa dari rumah, bisa dari apa itu dari pendidikan, tapi itu kan kembali ke kamu karena kita kan menerima semuanya, kita serap, kita yang mempertimbangkan, diri kita yang memutuskan, oh ya oke, saya harus bersikap ini, saya harus bertindak seperti ini, itu dia. Jadi ada itu, jadi ada mahasiswa nih udah berapa kali nggak bisa ketemu, yaitu tadi, oke kita ketemu ya, dia minta tanda tangan, menandatangani skripsinya, pengesahan, oke. Kalau ibu tidak bisa datang, ibu pasti WA atau memberikan kabar. Ini tidak ya, sudah janjian, oke kita ketemu di sini aja karena udah ditunggu nggak datang. Dia tidak merespon, hanya selisih mungkin 2-3 menit, tapi dia tidak merespon, tidak atau tidak mungkin ya itu tadi kembali ke orangnya ya. Ada orangnya itu, kenapa tadi ibu rekam ya? Ada orangnya itu, ya itu tadi semua gua, udahlah, atau juga nanti ini gitu dia. Tapi cobalah perhatikan ya, mungkin kamu juga suka menonton, jangan tonton film Indonesia, sinetron, atau tontonlah misalnya kan kayak itu tadi ya, kalau dari orang luar-luar itu kan contohnya itu tadi ya disiplin, mandiri, itu kalau bisa tidak meribetkan orang, kalau bisa gitu dia ya, jadi ada kesadarannya. Oke, dan suara yang di belakang rumah ini pun agak jauh suaranya, tapi kenapa mantul sekali ya, dan itu sangat mengganggu mengganggu. Kalau misalnya kita suruh orang diam kan nggak mungkin ya, ya kan? Diam dulu kamu gitu kan nggak mungkin. Oke, apalagi dia sudah termasuk udah orang tua juga nanti nanti saya yang di apa diusir kan gitu kan. Stres saya. Ardi, kamu kerja di mana? Tadi sore, kemarin sore, oke, ada hanya dua orang hadir karena memang petir apa segala macam. Ini kan tidak ada kendala.
Tadi Ibu tadi tidak disebutkan siapa yang join di GISI karena hanya satu orang yang Ibu lihat. Ya, itu pun Ibu tunggu-tunggu ya. Oke, manajemen kualitas proyek yang akan dibahas hari ini memang pemateri kita hari ini lebih banyak ke pemaparan. Jadi di sini kan setelah ini nanti per orang itu membuatkan semacam makalah ya per orang. Nanti kita lihat pertemuan ke minggu depan aja ya. Jadi sudah ada pembahasan. Jadi setiap orang itu membuatkan makalah, ya buatlah. Jadi di situ nanti udah belajar metodologi penelitian? Belum? Udah ya? Udah, Bu. Lagi Oke, belajar juga. oke. Ya. Jadi sering yang dipertanyakan itu ya mahasiswa itu kenapa belum cara mengetik, cara membuat judul. Akan Ibu ingat dulu kalian juga SMA kan? Di SMA pun ada belajar bahasa Indonesia, iya kan? Membuat karya tulis, bahkan membuat cerita pun pernah disuruh kan? Membuat apa itu ya? Seperti mengarang, tidak hanya membuat proposal. Ini sebenarnya di apa itu tadi di pelajaran bahasa Indonesia dulu ya udah dibuatkan ya. Kalau misalnya kebetulan memang ibu hobinya ada di menulis ya. Jadi tapi ibu ingat itu di SMA pun sudah ada ya. Jadi tidak ada alasan. Tapi memang kalau misalnya udah apa namanya skripsi ada standarnya kan ada pembelajaran di situ. Jadi nanti ini kan referensinya kita pun minim ya karena ini termasuk mata kuliah yang apa itu baru ya sebenarnya nggak baru cuman referensinya itu lebih banyak itu yang baru apa teks ya, bahasa Inggris ya jadi agak ini ya. Kemudian ini ada apa ya? Karena sekarang kan kita itu dituntut tidak hanya seorang IT, tapi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu ya seperti ini ya. Jadi kita harus bisa memberikan apa dengan IT tadi kita harus bisa memberikan keuntungan atau memberikan apa ya? Setidaknya kita harus memiliki skill yang apa itu? Karena kan misalnya kamu tanya jurusan hukum, mereka sudah bisa komputer, basic komputer mereka udah menguasai mau tidak mau. Sepertinya seluruh jurusan, seluruh aspek sudah mengerti, memahami komputer mau tidak mau. Jadi apa melebihkan kita ya, personality kita dengan orang-orang yang tadi misalnya orang hukum, orang ekonomi, yang memang kalau dia sukanya juga IT ya, bagaimana membedakan kita dengan mereka? Karena kan kalau misalnya setiap orang sudah punya laptop, sudah punya printer, mau tidak mau kan dia harus belajar mengoperasikannya itu kan begitu. Jadi ada skill dia. Jadi apa yang melebihkan kita yaitu tadi ya. Jadi kita tidak hanya di IT-nya, namun bisa juga di bidang entrepreneur-nya. Entrepreneur-nya seperti apa? Itulah e-commerce. E-commerce itu seperti apa? Misalnya kamu lihat CEO, misalnya kita baca si A, misalnya Ahmad Ali, CEO startup ini misalnya apa siapa ya misalnya siapalah kan gitu kan tercantum dia adalah seorang CEO apa CEO startup ini jadi kalau misalnya kamu dengar e-commerce startup itu adalah produk-produk IT yang memang selain IT ya dia apa punya skill di IT dia punya skill juga di manajemen ada juga skillnya di entrepreneur inilah yang apa dan ini sebenarnya apa ya job-job yang memang sangat tinggi income-nya ya mendatangkan banyak. Tapi untuk mencapai ke situ kan ada tahap-tahapnya ya kan itu tadi ya harus ada kreativitas, ada kemauan, ada mau mencoba, kemudian harus kita kompeten, bisa berkompetisi. Nah, itu tadi kan karena kamu lihat sekarang ini startup itu atau e-commerce ada aja ide-idenya. Sebenarnya kurang lebih mirip-mirip ya kan kalau kamu buka lapak dengan apa? Bukalapak, apalagi Tokopedia, itu kan kurang lebih formatnya kan sama. Nah, jadi bagaimana misalnya Bukalapak apa orang Indonesia punya Gojek, orang Malaysia punya apa kan gitu kan. Kalau kamu pernah baca ceritanya apa yang orang Malaysia jadi yang si punya Gojek ini yang menteri sekarang dulu satu sekolah, satu kuliahan dengan si yang bangun apa di Malaysia bukan Gojek atau Grab lupa ibu ya. Nah, mereka satu kuliahan. Jadi mungkin mereka ngobrol-ngobrol, ada ide-ide, itulah. Kemudian didukung oleh modal, mereka bisa. Nah, itu dia ya. Jadi itu tadi memang yang harus dikembangkan. Jadi seorang IT tidak melulu hanya di belakang
laptop, hanya membuatkan program, ya. Walaupun memang semuanya itu dikerjakan. Startup itu kan bisa mencapai seperti itu kan, itu tadi ya, strategi-strateginya itu yang ada di pemikiran dikembangkan melalui algoritma. Algoritma inilah yang menjadi tugas seorang IT ya, membuatkan algoritma ini harus punya skill. Skill inilah yang perlu kenapa sampai susah ya gitu kan. Ya contoh seorang dokter kan untuk bisa dia spesialis A, spesialis jantung, jantungnya ada lagi spesialisnya, ya dia kan tentu melakukan bisa melalui pendidikan, melalui pelatihan, apa namanya, setelah itu kan ada apa ya namanya, bukan sertifikat ya, pengakuan. Jadi gitu dia ya. Jadi sebuah project ada juga disebut dengan kualitas. Kualitas itu kalau misalnya mutu ya. Kalau misalnya kamu baca sebuah produk tercantum di situ ISO ya, atau perusahaan A dengan ISO sekian. Nah, itu adalah semacam sertifikat ya, atau sertifikasi yang memang tidak main-main. Itu ada standarisasinya. Kenapa sih misalnya produk A ada ISO-nya berapa? Sudah mencapai misalnya apa ya, kacang Garuda ISO berapa gitu ya. Nah, di situ ada namanya kualitas ya, manajemen kualitas ya, quality ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 6 ya, kualitas dari penerangan, keputusan dari klien yang perlu dilihat atau dipertimbangkan, kualitas dari desainnya, kualitas material, apa materialnya dan komponennya, kualitas dari kumpulan proyek, kegiatan manajemen proyek, juga rata-rata peningkatan kualitas proyeknya. Prinsip itu tadi disampaikan ini memang cenderungnya masih harus referensi untuk mata kuliah manajemen proyek ini masih terkadang cenderungnya ke manajemen apa ya, manajemen ekonomi ya. Tapi kalau manajemen IT ini masih banyak buku-bukunya itu masih ya, apa ya, berbahasa Inggris ya. Customer fokus ya, fokus ke customer, leadership-nya ada customer, ada leadership, involvement of people yang ini, proses approach, system approach to management, continual improvement, factual approach to decision making, mutually beneficial supplier relationships. Jadi kalau kamu metro kalau nggak salah ya, jadi mereka masih usia-usia muda, mereka menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur ini apa? Sama ya. Jadi mereka mungkin membuat sebuah startup ya, yang memang menjadi banyak yang diminati gitu. Dan tidak hanya itu, menghasilkan uang juga kan, itu tujuannya. Quality management ada di sini untuk syaratnya untuk inspeksi alat mengukur. Jadi sesuatu itu semuanya terukur ya. Jadi bisa diukur, bisa dibuktikan kualitasnya, kuantitasnya, semuanya ada toolnya ya. Quality control, pengendalian mutu, quality control, teknik dan aktivitas operasi agar mutu tertentu dikehendaki. Jadi misalnya ada teman kamu atau saudara kamu atau sepupu atau siapalah, kakak abang kamu, ditanya, kamu di sana kerjanya bagian apa? Quality control. Nah, ini dia. Jadi ada sebuah divisi juga atau bagian memang apa itu namanya? Ini biasanya di apa ya? Apa perusahaan-perusahaan yang memproduksi. Jadi ada bagian mutunya ya. Kalau di kampus kan ada juga ya, apa ada, kita pun ada penjamin mutu ya. Jadi ada standar poin-poinnya ya. Ini tadi ISO ya. Jadi ada ISO, ini ada serinya, ada artinya ya, ISO berapa ya. Dan ada apa ya, semacam institusi yang memang memberikan itu ya. Ada juga mutu didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan produk dapat digunakan sebagaimana direncanakan. Jadi kalau di Indonesia kan kalau misalnya ada sebuah makanan ataupun obat itu didaftarkan ke POM gitu kan. Nah, itu menjaga apa? Ada di situ semacam, tapi itu bukan, bisa juga melihat kualitasnya, tapi itu hanya pengawasan ya. Kalau untuk mutunya itu tadi ada ISO. Prosesnya, rencanakan mutu atau disebut plan quality management, perform quality assurance, dan perform quality control. Ini yang dilakukan dalam membuat sebuah penjaminan mutu ya. Tahap manajemen kualitas ya, dari quality control tadi ada di perencanaan ya, setelah direncanakan sebagai jaminannya juga harus dibuat kualitasnya, kemudian pengendalian kualitasnya. Pengendaliannya itu adalah setelah diproduk ya, terproduksi, harus diperiksa lagi apakah sudah memenuhi suatu kualitas ya. Jadi ini dia.
Jadi kalau kamu pernah dengar apa itu, kenapa ya Indomie misalnya kemasannya sama, covernya, bungkusnya sama, tapi kalau ada tuh sampai di mana perlu baca, ternyata bumbu untuk orang Sumatera beda dengan bumbu yang di apa ya di Jawa misalnya. Nah itu dia ya. Jadi ada sebegitunya orang apa itu namanya, melihat itu ya, membandingkannya. Jadi itu dia ya. Jadi untuk sebuah produk ya semuanya itu sudah itu tadi ya harus spesifik. Bahkan kalau ada di situ milimeternya, berapa kadarnya itu sudah harus disesuaikan. Nah, itu perlunya. Dan itu tercantum biasanya ya di produknya. Input perencanaan kualitas ya. Kualitas itu ada struktur budaya, standar industrialisasi, fasilitas, peralatan. Ya harus didukung fasilitasnya ya. Tidak mungkin membuat mau menghasilkan sebuah kualitas tanpa didukung peralatan SDM, project stakeholder ya, standard estimating database. Jadi semuanya ini dibuatkan dengan perencanaan ya. Input perencanaannya di sini ada juga organisasional, proses, akses, aset ya. Aset itu adalah organisasi, cara kerja, keuangan, gaji, dokumen ini juga mempengaruhi ya. Perencanaan kualitas itu tadi semua tetap kembali ke budget. Tidak mungkin mencapai suatu kualitas tanpa ada budget. Scope manajemen, manajemen plan ya. Tools tekniknya. Jadi di sini kita kalau misalnya baca-baca buku manajemen ada tools ya atau alat yang biasa digunakan perusahaan untuk membuat sebuah menentukan atau membuat standarisasi project ya. Ada cost benefit analysis. Jadi berapa cost-nya, berapa benefit-nya, keuntungan kerugiannya. Ini menggunakan alat ya. Jadi di sini mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan stakeholder. Benchmarking, menandai, membandingkan. Design of experiment, melakukan uji coba terhadap desain, melakukan analisa kondisi optimalnya. Nah, ini dibuatkan ya semacam apa namanya grafiknya ya. Ini cost quality-nya, ini level of quantity-nya. Ini apa ya? Titik temunya. Jadi di sini bisa dilihat apakah goal plating atau expected cost and needed level of quality apakah menguntungkan atau enggak itu dia alatnya. Kemudian ada disebut dengan COQ, ya cost of quality, total biaya, additional quality planning tools, matrix diagram ya dibuatkan ini kalau orang ekonomi paham ya itu dia. Kenapa Ibu close ya lupa. Oke. Quality planning outputnya tadi ke inputnya, kemudian sama ya kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi ada di perencanaan awal, proses, output, ini quality planning outputnya. Quality management plan, quality metric, ya ada kegagalan, ada penyelesaian, checklist, ini jenis-jenisnya ya, ada proses improvement, quality baseline, project management plan update. Quality assurance ya, jaminan kualitas. Kalau tadi ada di mutu, ada kualitas. Sebenarnya kualitas mutu itu sama ya. Seluruh tindakan sistematis ya, internal maupun internalnya. Jadi ada apa assurance-nya, kualitasnya itu apa di dalam dan di luar itu harus diberikan jaminannya ya. Alat pengendaliannya ini yang mau di tool atau alatnya yang digunakan untuk pengendalian kualitas ya. Di sini kita fokusnya bukan kualitas ke si produk ya, tapi ini adalah semacam kualitas dalam sebuah perusahaan ya. Ada tapi kalau untuk ke komputer biasanya kita di IT menggunakan testing pengujian ya. Jadi ada tool-tool yang digunakan perusahaan-perusahaan di dalam mengendalikan kualitasnya ya, manajemen kualitasnya. Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing pengujian. Jadi ini dibuatkan dan dihasilkan dalam bentuk atau dashboard-nya dalam grafiknya. Jadi dari sini bisa dilihat Pareto diagram ya. Ini contoh juga, ini menggunakan diagram seperti diagram batang ya, atau ya batang ya. Statistical sampling ya, statistical ini pengambilan sampel memahami masalah yang ada, jadi menggunakan sampling ya.
Di sini ada ukurannya, aturannya, sample size sama dengan 25 kali Cartan defector acceptable error. Ini sebenarnya ada di contoh kasus dibuatkan masing-masing, tapi kita tidak membahas itu. Six Sigma, ini juga digunakan perusahaan. Suatu sistem yang komprehensif, fleksibel, mencapai mempertahankan maksimal. Six Sigma ini didorong pemahaman dekat kebutuhan pelanggan, penggunaan disiplin, juga mengelola, memperbaiki proses bisnis, menciptakan kembali. Nah, di sini kita tidak perlu membahasnya. Ada DMAC, ini juga bagian dari Six Sigma. Define mendefinisikan, ya. DMAC itu adalah kepanjangan dari define, measure, analysis, improve, control, ya. Jadi ada untuk membuat jaminan kualitas, ya, mendefinisikan masalah, peluang, proses, kebutuhan pelanggan, measure, ya, ukurannya, mendefinisikan pengukuran. Setelah di berapa pengukurannya, dianalisis, improve, mensintesis, ya. Improve itu semacam dicoba gitu, ya. Kontrol, setelah itu dilakukan pengontrolan, yaitu verifikasi kestabilan peningkatan solusi yang sudah diprediksi. Six Sigma ini memiliki keunikan, yaitu membutuhkan komitmen organisasi luas. Six Sigma memiliki kemampuan untuk mengadopsi tujuan berlawanan. Ini adalah filosofi operasi yang berfokus pada pelanggan, berusaha meningkatkan tingkat kualitas, kinerja keuangan, dan tingkat terobosan. Ya. Ini hubungan Six Sigma yang tadi toolnya atau alat untuk menjamin kualitas sebuah proyek, hubungannya dengan manajemen proyek menurut si Joseph M. Julian state that all improvement take place project by project and in no other way. Semua perbaikan terjadi dari proyek ke proyek. Jadi setiap ada dapat proyek diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Tidak ada cara lain. Jadi selalu memperbaiki, gitu maksudnya, ya. Sangat penting melakukan pembelian proyek dengan hati-hati, menerapkan kualitas yang lebih tinggi. Proyek Six Sigma berfokus pada masalah antara keadaan sekarang, keadaan yang diinginkan. Jadi pengalaman-pengalamannya nanti itu misalnya ada gagal, diperbaiki lagi, gagal, perbaiki lagi. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tools, teknik yang ada digunakan, dibuatlah business access, business case, project charters, schedule, budget, ya. Ini biasanya berbentuk grafik ataupun laporan-laporan, ya. Kemudian Six Sigma dan statistik, ya. Statistik itu adalah kalau kamu ingat mean, median, standar deviasi, ya. Itu adalah ilmu yang berhubungan dengan statistik, ya. Modus, gitu dia. Standar deviasi itu hubungannya dengan stigma, menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviasi ini faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan sebuah populasi. Jadi dari sini nanti dapat dilihat, oke, konsumen kita yang dicairkan dana untuk apa itu namanya UMKM, bisa dilihat berapa kegagalannya. Nah, itu dia, ya. Standar deviasi kecil menyatakan data terkumpul di pusat, kemudian data berdistribusi normal. Kalau di bidang ekonomi ini menggunakan SPSS mengaturkan ini, ya. Kalau kamu ada matematika kalian apa? Ada matematika diskrit? Ada? Enggak, ya? Semester 3 kayak kemarin, Bu. Ada matematika diskrit? Ada. Oh iya, iya. Ada. Karena Ibu juga ingat dulu. Jadi di sinilah dibahas, diulang lagi, ya. Sebenarnya yang di SMA itu lagi diulang lagi di manajemen diskrit, ya. Jadi mengingatkan ini tadi, ya. Ini tampilan dari standar deviasi dan distribusi normal, the normal curve, ya, dibuatkan dalam bentuk grafik. Ini perhitungannya specimen range n plus kurang sigma. Ini ada. Ini tinggal ada sebuah alat, tinggal dimasukkan aja. Nanti dapat percent of population with range the effective units per billion. Nah, ini dia. Jadi nanti diketahui berapa keuntungannya, berapa kegagalannya, dikonversi defect per million opportunity, ya. Nah, ini semacam Ishikawa diagram, ya, membuat di apa tadi dashboard tadi atau dibuatkan dalam bentuk ini, namanya sebuah metode sebenarnya, ya, seperti metode bone fish, ya, tulang ikan, ya, tulang ikan, ya. Jadi dia berbentuk berkumpul, diperkecil lagi setiap problem, sehingga didapat major defect-nya. Ini namanya Ishikawa diagram.
ini penggambarannya. Jadi ini lebih ke visualisasi semua ya dalam memaparkan atau membuatkan sebuah dashboard ya. Diagram kontrol yang merupakan tampilan grafis dari data. Diagram kontrol itu kan kalau kamu merancang perancangan sistem ada UML ya, UML-nya itu di mana perancangan basis data, perancangan input, proses, output-nya seperti apa. Nah, itu dia hiponya siapa. Itu diagram kontrol. Jadi sebelum kita mengimplementasikan sebuah program sudah ada rancangannya. Rancangannya itu dibuatkan dalam diagram ya. Itu namanya diagram kontrol untuk memantau berbagai jenis variabel output-nya. Jadi di situ sudah ada semua sudah dipersiapkan ya. Nah, ini contoh diagram kendali. Berikutnya testing pengujian. Ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek IT tahap akhir ya. Tahap akhir itu setelah selesai pengimplementasian ya, semua tool sudah lengkap, dilakukanlah pengujian yaitu testing di bagian akhir pembuatan produk. Nah, itu dia ya. Oke, sedikit lagi ini ini namanya testing task in the software development life cycle ya. Jadi kalau di kampus kita, Ibu udah lihat beberapa kali hasil skripsi, testingnya kurang ya. Kalau tempat lain itu harus jelas. Jadi dari situ nanti dilihat, oke, skripsimu sudah oke, programmu sudah oke. Bukan hanya melihat jalan udah bisa jalan, bukan ya. Jadi program itu apabila, nah ini tadi ya, tool-toolnya memang sudah berfungsi sesuai dengan biasanya ada itu semacam white box, black box, ada yang untuk pengujian IT ya, dibuatkan ada poin-poinnya. Jadi di sini testing di sini adalah software development life cycle ya, life cycle. Di sini ada beberapa tahapan yang dimana di awal ini adalah ini dia inisiasi project, feasibility, project planning. Ini di awal, kemudian dibangun ya, dikembangkan. Ini pembangunannya atau mengembangkan ini ada product selection dan detail recruitment. Apa saja yang mau dibutuhkan. Contoh komputer program kamu itu, aplikasi itu yang hanya bisa di yang high, jenis high ya, karena kamu ada suara-suaranya, ada gambar bergerak, jadi tentu rekrutmen detailnya, sistem desain. Kemudian ini masuk dia ke development. Jadi kalau sewaktu kamu mengcoding, ini dia mengcoding, ini development ya, unit design, coding, unit test, ini semua ada di development. Baru 13 ke 17 ini adalah testing task ya. Testing, menguji, integration-nya bagaimana. Jadi dari sejak halaman awal sampai nanti exit, bagaimana integration testnya, sistem tesnya, user accept test, semua dites ya, implementation dan post implementation. Ini dilakukan untuk bidang IT ya, mengecek atau melihat kualitas sebuah proyek. Nah, ini dia ada semacam laporan ini contohnya ya, poin-poin yang dilakukan. Oke, dicek bagaimana powernya apabila pumping power is off. Oke. Jadi tinggal checklist. Jadi sudah disiapkan di awal bagaimana pengujian sebuah sistem itu ya. Jadi yang diuji di sini pembahasan kita ini bukan sebuah produk tapi produk juga, tapi di sini yang produk kualitas yang kita maksud hari ini adalah aplikasi ya, sistem aplikasi yang berbasis IT ya, walaupun judulnya ini adalah manajemen kualitas project. Oke, Tainis kemana? Lama tidak ketemu. Minggu kemarin ada Tainis, ada ya? Ada si Rohson yang nggak ada ya? Ada Bu, lagi di toko Bu, lagi rame orang belanja. Oke. Oke, demikianlah karena waktu tinggal beberapa lagi. Terima kasih, tolonglah ya mau membangun performance-nya kamu ya, bukan untuk dilihat orang mau ditunjukkan, tapi milikilah kalau misalnya orang per orang kita sudah oke semua kan, ya pasti nanti kualitas kalian akan lebih oke lagi ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.